أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. إلهي أنت مقصودي وردك مطلوبي آتيني محبتك ومعرفتك لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم bil alamina innaka hamidum majid. Ditundanya pemberian Allah, jangan melemahkan semangatmu untuk meminta. Jadi seorang hamba harus terus berdoa meminta kepada Allah supaya cita-citanya terkabul, supaya biar cita-citanya terkabul. La yakun ta'akhuru amidal atoi ma'al ilhahi biddu'ai mujibatal ya'syik bahwa domana lakal ijabata bima biha yahtaruhu lakala biha tahtaru linafsika wa fil waqtil lazi yuridu la fil waqtil lazi turid. Jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kepadamu setelah kau mengulang-ulang doamu, membuatmu putus asa. Terus berdoa, karena Dia menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihanmu. Jadi, manusia berdoa, aku berdoa kepada Tuhanku, maka jika Tuhan berkehendak dengan keinginan Tuhan, maka akan terkabul doanya. Insya Allah, mudah-mudahan. Pasti yakin kepada Allah. Pada waktu yang diinginkan, bukan pada waktu yang kau inginkan. Jadi tepat pada waktunya. Tepat kena sasaran, Allah memberikan ijabah doa kepada si hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dia akan mengabulkan semua doa. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Surat Al-Mu'min ayat 40-60. Doa yang pengabulannya ditunda mungkin lebih baik bagi seorang murid daripada orang yang pengabulannya disegerakan, karena bisa jadi penundaan doa itu ditujukan agar ia semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah, semakin khusyuk dalam beribadah, semakin kuat dalam beribadah, semakin taat beribadah, dan semakin merasa takut kepada Allah. Kita harus takut. Karena apa? Karena Allah punya siksaan yang pedih untuk orang-orang yang tidak bertakwa kepadanya. Dalam situasi ini biasanya setan akan datang membisikkan. Ini godaan setan. Jika benar tekadmu kuat, Tuhanmu pasti sudah mengabulkan doamu, menghilangkan sifat-sifat kemanusiaanmu yang buruk, dan mewujudkan segala keinginanmu. Sehingga sang murid pun tidak sadar bahwa ditundanya pengabulan doa itu adalah lebih baik baginya. Mungkin doa kita belum terkabul untuk di dunia, mungkin kita di akhirat mendapatkan doa itu. Yakin,
Bisa jadi pula ditundanya pengabulan doa tersebut disebabkan oleh sifat buruk yang murid yang terlalu banyak dan tidak bisa dihilangkan kecuali dalam waktu yang lama. Jadi seorang murid harus diasah dulu. Karena terlalu banyak dosa, terlalu banyak tidak mengingat Allah, jadi seorang murid harus diasah dulu jiwanya, batinnya, pikirannya, hatinya. Jadi harus diasah, harus bersungguh-sungguh, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia dapat. Dalam hal apapun, dalam doa, dalam rezeki, dalam kebahagiaan, siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia dapat. Sehingga mujahadah dan riadah yang dilakukannya masih belum berpengaruh pada pengabulan doa-doanya. Seorang murid sering contohnya seorang murid sering bangun malam. Dia melakukan doa setiap malam, tahajud setiap malam, berdoa kepada Allah supaya biar apa? Meminta kepada Allah setiap malam biar doanya terkabul dan sampai ke tujuan, sampai ke cita-citanya. Orang-orang arif mengumpamakan alam ini dengan tanah yang dipenuhi tumbuhan berduri. Kadang durinya besar-besar dan banyak sehingga sulit dilalui dan bisa melukai. Kadang durinya kecil-kecil sedikit dan mudah dihilangkan. Demikian pula sifat-sifat jiwa. Ada yang sangat buruk dan berjumlah banyak, sehingga untuk menghilangkannya membutuhkan waktu lama dan perjuangan panjang. Terkadang sifat-sifat itu tidak terlalu buruk dan hanya sedikit, sehingga tidak perlu waktu lama dan perjuangan panjang untuk membersihkannya. Ketika tujuan utama seorang murid adalah menghilangkan sifat buruk jiwa, meski itu memakan waktu lama dan berakhir di ujung usia, semoga penderitaan dan perjuangannya selama masa itu tidaklah seberapa dibandingkan dengan tujuan utama. Jadi seorang murid setiap hari memohon doalah kepada Allah, memohon pengampunanlah kepada Allah, supaya dibersihkan hati kita, dibersihkan jiwa kita, diisi dengan ilmu, dengan cahaya-cahaya zikrullah, dengan cahaya-cahaya kasyaf, dengan cahaya-cahaya kolbu, kebersihan hati. Siapa yang sudah membersihkan? Bahagia bagi orang yang sudah membersihkan hatinya. La yushakkakannaka fil wa'di adamu uqu'il mau'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fil bashiratika wa ihmada linuri syariratika. Janji yang tak dipenuhi Tuhanmu pada waktunya jangan sampai membuatmu ragu, agar keraguan itu tidak menjadi perusak pandanganmu dan pemadam cahaya kalbumu. Jadi jangan ragu untuk meminta kepada Allah, teruslah berdoa kepada Allah sampai terkabul doa itu, sampai berasa kepada jiwa kita, kepada hati kita. Jadi jangan sampai memadamkan. Contohnya begini, kita sering doa malam, kita sering bangun malam, kita sering tahajud malam, istimghoroh malam, sholat hajat malam, tapi tidak terkabul-kabul doanya. Jangan merasa ragu dengan tidak terkabul doanya. Seorang murid tidak akan terkabul doanya kecuali dia membersihkan jiwanya, diisi dengan ilmu, hatinya dengan cahaya. Maka dikala kita tidak dikabulkan oleh Allah, jangan merusak pandanganmu dan pemadam cahaya kalbumu. Jadi cahaya kalbumu jangan dirusak ketika kamu tidak terkabul oleh Allah. Maka itu adalah ujian dan cobaan, dan itu memang perjalanan
perjalanan untuk dikabulnya doa kita kepada Allah. Jika Allah menjanjikan melalui mimpi, ilham, atau melalui pelantara malaikatnya bahwa pada masa tertentu kelak kau akan mendapatkan kemenangan atau kesejahteraan